warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10B. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pada saat menerima pembelajaran lebih dipermudah dalam memahami materi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Selfie, Hadir, Bu. Ana, Hadir. Bella, Hadir. Devi. Hadir, Bu. Baik, masuk semua ya. Anak-anak kelas 10B, pada pertemuan kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang teks hikayat, di mana kalian juga sudah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari teks yang kalian pilih. Nah, kalian masih ada yang ingat nggak nih, teks hikayat itu apa sih? Ya, betul sekali Mbak Ana. Jadi, teks hikayat adalah teks yang menceritakan tentang cerita rakyat, di mana dalam lebih menonjolkan unsur-unsur kesaktian dari si tokohnya. Nah, kalian masih ada yang ingat nggak nih hasil pekerjaan identifikasi kalian tentang teks hikayat yang kalian pilih kemarin? Saya, Ibu. Jadi, pada pertemuan kemarin saya mengidentifikasi teks hikayat berjudul Bayan Budiman. Saya menemukan unsur intrinsiknya. Yang pertama dari latar terlebih dahulu. Latar waktunya itu malam hari. Terus latar tempatnya ini rumah Kojan dan juga negeri Ajam. Selain itu latar suasananya adalah tenang dan tegang. Adapun tokoh-tokoh dalam teks hikayat Bayan Budiman, yang pertama itu ada Kojan Mubarok, ada Kojan Maimun, ada Bibi Zainab, ada anak Raja Ajam. Selain itu juga ada burung bayan dan burung kiung. Watak dari tokoh-tokoh pada teks Bayan Budiman adalah yang pertama watak Kojan Maimun, yaitu penurut dan juga cerdas. Kojan Mubarok wataknya taat beribadah. Kemudian Bibi Zainab ini wataknya kejam dan juga pemarah. Selanjutnya Bayan ini bijaksana, dan yang terakhir Kiung ini jujur. Bagus sekali Mbak Bella, terima kasih telah memaparkan tugasnya. Baik, anak-anak kelas 10B, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian belum paham mengenai materi sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya? Tidak ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan masuk ke materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kelas 10B, pertemuan kemarin kan kalian sudah mempelajari dan mengidentifikasi teks hikayat. Maka pada pertemuan kali ini, Ibu ingin kalian menceritakan kembali teks hikayat yang telah kalian pilih pada pertemuan kemarin. Nanti kalian, Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca kembali. Baru setelah itu kalian maju untuk menceritakan kembali kepada teman-teman, agar nanti teman-teman bisa mengetahui cerita yang kalian pilih. Sudah 5 menit ya, sudah siap untuk maju ke depan? Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Baik, silahkan maju Mbak Devi. Baik teman-teman, jadi saya menceritakan teks hikayat tentang bunga kemuning. Jadi pada zaman dahulu ada raja yang memiliki 10 orang anak. 10 orang anak ini diberi nama-nama warna. Sedangkan sang istri raja meninggal pada saat melahirkan si bungsu. Si bungsu itu bernama Kuning. Si bungsu Kuning ini memiliki watak yang lebih baik daripada ke-9 kakak-kakaknya, sehingga raja lebih menyayangi si Kuning. Pada suatu hari, sang raja ingin pergi ke suatu tempat. Ke-9 putrinya ini meminta oleh-oleh yang sangat mewah kepada raja, tetapi berbeda dengan Kuning. Si Kuning hanya meminta sang raja kembali dengan selamat. Singkat cerita, sang raja pulang ke istana dengan membawa oleh-oleh yang mewah, tetapi tidak diberikan oleh ke-9 putrinya, melainkan diberikan kepada si Kuning. Melihat hal itu, kakak-kakaknya si Hijau dan saudara-saudaranya ini cemburu, sehingga tanpa sepengetahuan sang raja, kakak-kakaknya ini memukuli Kuning hingga Kuning meninggal. Setelah itu, Kuning dimakamkan tidak jauh dari istana. Melihat anaknya hilang, si raja khawatir dan terus mencari-cari si Kuning, tetapi tidak ditemukan juga.
Pada suatu hari, sang raja melihat ada bunga tumbuh dari tanah yang berwarna kuning. Ternyata bunga tersebut tumbuh di bawah makam anaknya si bungsu, sehingga nama bunga tersebut dinamai bunga kuning. Sekian, terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Devi, bagus sekali ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau maju? Tidak ada yang mau maju? Baik, Ibu tunjuk ya. Coba silahkan Mbak Selfie untuk maju, dari tadi diem aja nih. Silahkan diceritakan kepada teman-temannya ya. Zaman dahulu Abu Nawas sedih karena raja membongkar rumahnya. Raja tidak menemukan emas di rumah Abu Nawas. Raja tidak meminta maaf kepada Abu Nawas sehingga menyebabkan Abu Nawas marah dan ingin membalas pada raja. Pada saat melihat lalat hinggap di makanan Abu Nawas, ia mendapatkan ide untuk membalas sang raja. Singkat cerita, Sudah pada maju semua ya? Apakah ada yang belum maju? Baik, sudah semua ya. Oke. Baik anak-anak kelas 10B, apakah ada yang mau memberikan saran atau tanggapan terhadap penampilan teman-teman tadi di depan kelas? Saya, Bu. Saya ingin menanggapi dari cerita yang tadi diceritakan kembali sama Mbak Selfie. Tadi Mbak Selfie menceritakan tentang Abu Nawas, bukan? Nah, tadi ada bagian di awal yang Mbak Selfie lupa ceritakan, di mana seharusnya Mbak Selfie menceritakan bahwa raja itu bermimpi bermimpi ada sebuah kristal di bawah rumah Abu Nawas. Tapi tadi Mbak Selfie hanya menceritakan raja membongkar rumah tersebut dan tidak menemukan emas ataupun permata. Padahal di ceritanya tersebut dijelaskan kenapa raja ini bisa menganggap bahwa di dalam rumah Abu Nawas itu ada emas dan permata. Jadi seharusnya Mbak Selfie ini jelaskan, tadi diceritakan bahwa raja ini bermimpi menemukan emas atau kristal di bawah rumah Abu Nawas. Jadi ceritanya itu nyambung. Terima kasih. Anak-anak kelas 10B tadi pada saat bercerita, Ibu lihat sudah banyak yang bagus, seperti Mbak Devi misalnya. Mbak Devi ketika menceritakan ini suaranya sudah lantang, artikulasinya juga jelas. Mbak Devi juga memberikan gerakan-gerakan tubuh untuk membantu dia mengekspresikan ceritanya. Selain itu, Mbak Devi arah pandangan matanya juga ke arah teman-teman kan? Ya, itu berarti Mbak Devi mengajak teman-teman untuk memperhatikan Mbak Devi, sehingga tadi pas Mbak Devi cerita kalian tidak mengantuk kan? Nah, itu adalah salah satu contoh yang bagus. Selain itu Mbak Devi juga ketika menceritakan urutan ceritanya itu runtut, tidak loncat-loncat, dan juga tidak ada bagian yang hilang. Nah, tadi Ibu juga menemukan ada beberapa siswa yang ketika bercerita masih tangannya di belakang, matanya ke atas, badannya goyang-goyang seperti ini. Selain itu, suaranya kecil banget sehingga Ibu tidak bisa mendengar. Ibu harus mendekat untuk mendengar ceritanya. Nah, tadi juga ada beberapa siswa yang urutan ceritanya itu tidak runtut sehingga ada bagian yang hilang. Tetapi tidak apa-apa karena masih belajar. Besok ketika Ibu minta untuk maju ke depan untuk menceritakan kembali, pasti sudah pada bagus semua ya. Nah, apakah ada pertanyaan dari pertemuan kali ini? Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan sekian. Untuk materi pertemuan pada minggu besok adalah teks prosedur. Jadi silahkan teman-teman untuk mempelajari teks prosedur agar nantinya pas pembelajaran minggu depan kalian sudah memiliki gambaran tentang teks prosedur. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.